Lihat Bawaslu sejuk, bukan perkara enggak. Bukan ditakutin. Begitu lihat Bawaslu, masalahku terpecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sahabat-sahabat Bawaslu, kembali lagi dengan saya Intan Francisca. Kali ini kita kedatangan siapa lagi yang ada di samping saya, Bapak Toto Haryono. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Jogja selalu istimewa. Selalu istimewa. Mudah-mudahan kabarnya juga istimewa ya Pak ya, sehat. Dalam keadaan sehat mudah-mudahan, nggih. Bapak izin kali ini saya akan wawancara eksklusif nih dengan Bapak. Karir Bapak sebagai jurnalis berakhir ketika Bapak memutuskan untuk mundur dari lembaga yang membesarkan Bapak selama 20 tahun. Padahal pada saat itu Bapak berada di puncak karir sebagai pimpinan redaksi Arema. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak memutuskan untuk keluar dari dunia jurnalistik dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia pengawas pemilu, Pak? Kembali ke lalu ya. Okay, saya pikir waktu itu 2006. Okay. 2006 saya mengundurkan diri, udah total dari dunia pers. Total. Waktu saya langsung aktif di dunia penyelenggara. Saya sebenarnya sudah tidak aktif lagi, agak gampang itu di tahun 2000-an. Oh, masih galau 2000, gitu ya. 2000-an. Okay. Saya belum tidak lagi menemukan landasan ideologis menjadi wartawan saat itu ya. Ini pribadi sekali. Iya. Ini sangat pribadi, tidak mempengaruhi apapun. Betul. Untuk apa? Itu untuk apa? Setelah reformasi jadi wartawan, waktu itu untuk apa? Kan nggak menemukan lagi platform ideologisnya itu. Akhirnya akhirnya saya mencoba untuk retreat, lalu saya terjun di dunia penyelenggara pemilu yang waktu itu sama tugasnya Panwaslu dengan wartawan, saya pikir sama, cuman lebih spesifik di demokrasi di pemilunya. Tapi wartawan tuh, kita itu jadi wartawan tuh seakan-akan dulu saya itu wartawan bagi saya jurnalis satu digit di bawah ideologi, satu digit di atas profesionalisme, itu wartawan. Jadi kayak wah luar, jadi wartawan, jadi pahlawan, kayaknya ya. Saat itu seperti itu. Nah, lalu setelah reformasi saya nggak menemukan lagi karena pers sudah menjadi industri, lalu orang dibayar. Saya nggak ketemu lagi platformnya sehingga saya menjadi gampang, lalu memutuskan tahun 2000 untuk dari media saya memutuskan, saya mencoba untuk mencari bentuk menjadi jurnalis, saya bikin tabloid macam-macam. Akhirnya 2006 setelah jadi pimret saya tidak selesai saya. Lalu jadi penyelenggara pemilu. Jadi selama hidup pekerjaan saya hanya dua. Sebagai seorang jurnalis dan penyelenggara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Toto, sejauh mana Bapak melihat adanya potensi adanya permohonan sengketa yang akan muncul dalam tahapan yang saat ini sedang berlangsung pendaftaran verifikasi dan nantinya penetapan partai politik peserta pemilu di 2024? Ya, kalau potensi sengketa kan jelas. Dasarnya nanti kalau ada surat keputusan KPU, berita acara yang itu berakibat hukum pada yang menerima SK itulah batasannya sengketa. Tapi jelas akan ada potensi di situ. Setiap tahapan selalu berpotensi, sepanjang setiap tahapan itu kan di PKPU 4 ini kan ujungnya ada berita acara, ujungnya ada berita. Betul. Setiap ujung ini selalu ada potensi untuk sengketa. Dan Ya, kita menjaga hak konstitusi di setiap ujung ini. Di setiap ujungnya, berarti kita harus selalu bersiap. Selalu bersiap. Baik. Kalau kita baca PKP itu selalu ada alat kerja, lalu ada berita acara. Dan setiap berita acara itu potensinya di situ. Baik. Untuk potensi-potensi yang muncul itu nih, Pak Toto, apa saja sih yang harus dipersiapkan atau harus dibekali yang dimiliki oleh Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota untuk menghadapi potensi-potensi yang akan terjadi ini? Berbeda ya, mindset kita ini sekarang ini, mindset penyelesaian sengketa itu bukan banyaknya permohonan sengketa atau banyaknya putusan adjudikasi atau mediasi yang kita lakukan. Betul. Tapi bisa jadi tidak ada permohonan sengketa, tidak ada mediasi, tidak ada adjudikasi, itulah juaranya. Karena apa? Tapi tidak tidur. Karena Bawaslu-nya sering keluyuran ke KPU, keluyuran ke partai politik, keluyuran ke tokoh-tokoh massa untuk apa? Memberi pemahaman jangan ada permohonan sengketa ya, karena harus ini. Jadi kita aktif
ini yang dilakukan, inilah pencegahan. Karena mindset kita, demokrasi kita itu bukan demokrasi kau dan aku, tapi demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Yang semuanya adalah saudara. Mindsetnya adalah ini saudara. Kalau saudaramu bersalah sebelum kau beri sanksi, ya kamu ingatkan dulu. Oke. Nah, maka keliruan aja nanti. Panwas-panwas itu tidak di rumah. Sering verifikasi partai politik, dia datang ke partai politik. Ada apa-apa yang kurang? Oh ya ini, ayo kita sampaikan. Ada helpdesk, kita. Maka kita nanti selalu ada himbauan nanti tanggal 1 sampai tanggal 14 kita akan memberi himbauan kepada DPP partai. Kan kita lihat sipol, oh ini kurang berapa persen. Ah, kenapa kurang persen? Ada apa? Silakan datang ke KPU. Jadi lebih aktif di pencegahannya. Meskipun nantinya tidak ada permohonan dan lain sebagainya, bukan berarti kita diam saja. Itu namanya aja buku saku pencegahan. Nah, kawan-kawan punya buku saku. Kapan dia telepon partai politik? Kapan dia berkunjung? Nah itu kan ada money follow function. Nah, uang itu makai itu kegiatannya gitu ya. Ya kalau sekalian keluar kalian ya selalu ada, negara ini hadir kok itu loh. Negara ini kuat, negara ini hadir, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak ada, itulah bagian dari pengabdian pada negara. Baik, untuk tadi persiapan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian apa saja hal yang perlu masyarakat ketahui tentang permohonan sengketa nih, sengketa pemilu dan lain sebagainya? Demokrasi kita itu adalah demokrasi gotong royong. Bung Karno bilang, demokrasi ini alat untuk mensejahterakan rakyat, alat untuk memberi keadilan, alat untuk membuat negara ini lebih baik. Karena demokrasi ini alat, maka pemilih ini juga alat. Pemilih hanya alat untuk mensejahterakan rakyat, memberi hak kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Karena pemilih alat, maka partainya juga alat. Maka gunakan alat ini sebaik-baiknya. Gunakan pemilu ini sebaik-baiknya. Buat apa ada pemilu kalau keberagamannya tidak ada? Buat apa ada pemilu kalau lempar-lemparan kaca? Buat apa ada pemilu kalau ternyata itu membuat distorsi bangsa? Betul. Kan ini alat. Jadi pemilu kita itu bukan sekedar pemilu yang mengejar 50% plus 1, bukan. Pemilu kita adalah musyawarah, dan itu ada di ruang sengketa apa? Mediasi. Nah, musyawarah digunakan. Nah, sebelum musyawarah itu ada pencegahan. Nah, ini kita larinya di pencegahan. Pencegahannya, baik. Kemudian tadi untuk hal-hal yang masyarakat perlu ketahui bahwa demokrasi adalah sebuah gotong royong. Kemudian harapan Bapak sebagai koordinator divisi penyelesaian sengketa kedepannya untuk pengawas pemilu dalam menangani penyelesaian sengketa, harapan kedepannya seperti apa, Pak? Mindset kita adalah divisi penyelesaian sengketa itu mindsetnya ada juru damai. Juru damai. Kita itu membawa kedamaian. Wisdom lah. Jadi orang melihat Bawaslu sejuk, bukan perkara indah. Bukan ditakutin. Begitu lihat Bawaslu, masalahku terpecahkan. Jadi mindset kita begitu datang ke partai politik, ke peserta pemilu, ada Bawaslu, ini kawanku ini. Ini ada masalah ini. Ya apa Mas? Jadi kita itu menjadi kayak gini. Orang kecurian itu mindsetnya polisi. Orang tawuran polisi, Pak tentara. Ada pemilu tidak bisa Bawaslu. Ada pemilu mau berkelahi Bawaslu. Jadi kita ini seakan-akan datang itu sebagai problem, memecahkan masalah. Ada es yang menggumpal, kita pecahkan di setiap jajaran. Itu tugas kita. Provinsi ini ke kabupaten kota, icebreaker ya. Saya inginkan jadi orang itu melihat Bawaslu menjadi sejuk. Urusan pemilu selesai. Kenapa? Kalau ada persoalan dia tanya, bagaimana mas soal kampanye? Oh bukannya boleh asal tidak begini. Bagaimana masalah alat peraga? Oh boleh sepanjang tidak di sini. Jadi jangan tidak dulu, boleh tapi tidak ini, tapi tidak ini. Jadi orang oh ya jangan datang syarat formil material, enggak jangan. Seperti dikatakan Pak Fuadi tadi, ada orang punya masalah kepalanya penuh, udah mau berkelahi, datang ke Bawaslu minum dulu. Masalahnya apa? Oh selesai sudah. Jadi nggak usah ditanya syarat formil material, enggak. Masalahnya apa? Oh ini, treatmentnya ini. Jadi pulang Bawaslu lega dia. Lega, udah nggak ada, kalau udah ketemu Bawaslu udah kita plong. Berharap itu sudah nggak ada mediasi lagi. Oh selesai kok. Karena setiap kita ada juru damai. Mulai Bawaslu pimpinan sampai jajaran sekretariat penelitian beras.
juru damai. Karena juru damai ya kita harus damai dulu kita. Betul. Saya ini temperamental, begitu saya masuk di penyelesaian sengketa, saya harus menahan diri saya. Oh ya, saya ini juru damai ya. Oh ya, saya memecahkan masalah ya. Tidak melihat sosok itu, waduh menakutkan. Saya pikir itu. Ke depan Bawaslu itu sosok yang menyejukkan bagi peserta pemilu. Bagi peserta pemilu, bagi siapa saja yang mengalami kesulitan di Pokok bidang urusan pemilu dokternya Bawaslu. Bawaslu, datang aja ke Bawaslu. Jadi nggak perlu lagi ada di Jogja ini ada demo-demo soal pemilu ada. Ngapain demo? Bawaslu dibayar negara. Dia harus hadir untuk menyelesaikan itu. Cukup 3-4 orang datang ke Bawaslu, sampaikan masalahnya, nggak perlu bikin truk-truk, nggak perlu mogok jalan. Kasihan nanti begitu ini banyak orang, berapa hambatan orang yang mau ke rumah sakit. Aduh, demo di jalan macet enggak. Rasanya gini, kalau ada orang demo soal pemilu, setiap kita harus merasa, aduh, apa saya. Setiap Bawaslu harus merasa, apa ya salah saya? Kenapa nggak datang ke? Masa datang aja ke, nggak usah. Kayak dicari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi namanya juru damai. Juru damai. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bapak memandang nilai keadilan Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses khususnya Bawaslu sebagai kuasi peradilan, Pak? Itu dia saya katakan, nggak ada peradilan semu nanti. Oke. Kalau itu ada, itu proses yang paling di ujung. Paling di ujung. Pencegahan dulu. Proses ini berjalan, ini dicegah nggak bisa. Oke. Dimusyawarahkan. Masih nggak bisa. Iya, ini saudaramu loh ini. Oke. Gitu loh. Partai politik itu saudaramu loh. Partai A, partai B itu berkomunikasi. Kalau salah kan kenapa sih nggak saling memaafkan? Oh ya, saya perbaiki deh. Oh iya. Paling terakhir udah, oke, kita putuskan. Nah itulah proses pembuktian. Nanti akan win-lose. Kita ingin win-win. Jangan sampai kalah menang. Kalau kalah menang itu nggak enak. Nggak enak ya, Pak. Ya karena kita putuskan. Maka orang harus menerima. Sepanjang itu belum, ayo deh. Itu saudara. Mindset kita tuh, ini saudaraku ini. Kita bangun yang namanya gotong royong itu ya kolektif kolegial itu. Gotong royong itu ya rasa persaudaraan itu. Sulit? Nggak ada yang sulit sepanjang kebinekaan ada di dada kita. Kita menghargai dinamika itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Toto atas kesempatannya. Baik sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, demikian perbincangan eksklusif kita dengan Pak Toto. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat dan membawa kedamaian untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Pak Jogja Toto. memang